Salam, saudaraku dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa bisa saya share ini? Bisa? Admin? Apa? Hermanus, halo Hermanus. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa, Pak. Bisa. Berarti harus saya dijadikan sebagai admin sementara, co-admin. Sudah, Pak. Dalam pembahasan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya membawa tema itu kawanan domba Allah. Yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-2 sampai dengan ke-11, tetapi hanya beberapa intinya saja saya mau bawakan kepada kita saudara dikasih Tuhan, supaya kita dapat menghemat waktu. Waktu saya cuma dikasih 20 sampai 20 menit, dan terima kasih kepada rektor yang sudah kasih kesempatan membagikan firman Tuhan di ibadah doa pagi ini. Namun saya bacakan firman-Nya satu berhubung sampai berjalannya dengan slide. 1 Petrus 5 ayat yang ke-2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, para dosen, para mahasiswa, dan juga hamba Tuhan yang di sini, kadang-kadang kita melihat bahwa kehidupan ini diperlukan sebuah tugas yang mulia bagi hamba Tuhan, termasuk doktor, termasuk dosen, bahkan calon-calon pendeta nantinya, mahasiswa. Ada satu pesan dari Rasul Paulus berkata kepada kita, supaya kita menggembalakan domba-domba itu dengan sukarela. Artinya ketika kita mampu menggembalakan kawanan domba ini, maka kita memiliki hati sikap yang teladan. Dalam 1 Petrus 5:2 dikatakan 2 sampai 3 ada poin-poin yang bisa saya ambil dalam kitab ini. Yang pertama adalah jangan dengan terpaksa. Yang kedua harus dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, jangan mencari keuntungan. Yang keempat, dengan pengabdian diri dalam arti ada kesetiaan. Yang kelima, jangan memerintah seperti bos. Yang keenam, menjadi teladan. Hal-hal seperti ini yang menjadi orang yang utusan-utusan Tuhan di dalam menggembalakan domba-domba. Supaya jiwa-jiwa itu terselamatkan, supaya domba-domba itu nantinya diberikan kita tugas, kita bisa sampaikan firman Tuhan itu dengan baik. Namun jangan kita lupa, sebagai orang yang diutus Tuhan, sebagai delegasi-delegasinya Tuhan kita di dunia ini, yang mengenal kebenaran firman Tuhan, salah satu poin yang dikutip dalam 1 Petrus ini adalah menjadi teladan. Mungkin kita tanpa kata-kata mampu membuktikan siapa diri kita. Tetapi dengan teladan perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan kita salah satu primadona di tengah-tengah penggembalaan domba-domba. Kadang-kadang kita mungkin lemah, kadang-kadang kita takut, khawatir dalam penggembalaan ini. Bagaimana nanti pelayanan ini?
bagaimanakah pelayanan gereja, bagaimanakah sekolah kuliah saya nantinya, bagaimanakah biaya kebutuhan sekolah nantinya. Ada satu fenomena yang selalu menghampiri di dalam hati dan pikiran seorang manusia biasa. Tetapi di pagi hari ini kita berkata, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang dipercayakan Tuhan menjadi delegasi Tuhan, kita harus punya komitmen melayani Tuhan. Menggembalakan domba-domba dengan rasa sukarela. Komitmen, sukacita, berpengharapan. Supaya apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Supaya manfaat dari penggembalaan domba-domba itu tersampaikan kepada jiwa-jiwa itu, kepada domba itu. Sehingga manfaat kita dipilih nantinya jadi calon guru, penginjil, pendeta, bahkan kami yang hamba Tuhan, tersampaikan penggembalaan kawan domba itu dengan baik. Nah, manfaat melakukan perintah Sang Gembala Agung adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Supaya kita menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Hidup dalam perjamuan kasih bersama orang-orang kudus di surga yang tak ternilai nantinya. Ada manfaat kita melayani Tuhan, menggembalakan domba-domba itu, maka kita ada upah yang kita dapatkan di masa nanti. Mungkin para mahasiswa sekarang belajar tidak mendapatkan hal-hal yang spektakuler dalam belajar kuliah. Tapi percaya, engkau akan menikmati berkat Tuhan ada bagimu. Engkau menikmati tugas tanggung jawab yang luar biasa yang dipegang engkau sendiri. Bahkan punya komitmen bersama Tuhan, engkau mampu melewati masa-masa yang sulit. Bersama Tuhan engkau bisa membawa firman itu di masyarakat, di tengah-tengah keluarga pekerjaanmu, menjadi sebuah visi yang baik dan menjadi berkenan bagi semua manusia. Ketika kita mempergunakan waktu yang ada, ketika kita mempergunakan kesempatan itu, dipilih menjadi seorang guru, dipilih menjadi seorang pendeta, dipilih menjadi salah satu mahasiswa di teologi, tangkap itu seorang kekasih Tuhan. Tangkap itu para mahasiswa, bahwa itu akan menjadi sarana berkat bagimu di masa-masa yang akan datang. Tapi memang dalam penggembalaan ini tidak perkara mudah Bapak Ibu. Mungkin saja rektor akan mengalami kesulitan dan hal-hal pengerjaan segala sesuatu, administrasi kampus dalam penggalangan dana, pembutuhan semua kebutuhan-kebutuhan. Tapi kita percaya, setiap orang sudah dipilih menjadi pemimpin, maka Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan baik. Nah, dalam satu sharing diskusi pada pagi hari ini, saya membawa bagaimana metode pemenangan jiwa-jiwa itu. Kalau kita seorang hamba Tuhan, sebagai penatua, dosen, sebagai orang-orang dipercayakan Tuhan, maka kita bisa mengadakan sebuah pendekatan secara konkret kepada domba-domba yang kita kerjakan. Contoh, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang ingin mengenal firman Tuhan, maka kita harus melakukan pendekatan secara konkret. Bangun hubungan dengan baik, membangun sebuah pendekatan dengan seseorang itu, supaya Injil itu tersampaikan kepada seseorang itu dengan baik dan benar. Sehingga penggembalaan itu bisa berjalan dengan baik. Penggembalaan ini bukan hanya sekitar tentang gereja, bukan hanya bicara tentang sebuah kampus, bukan hanya bicara tentang sebuah pelayanan, tetapi bisa kita menggembalakan di dalam keluarga kita masing-masing, menggembalakan pimpinan yang kita bawa dalam sebuah perusahaan, dalam pekerjaan, atau dimanapun kita akan bisa menjadi pembawa terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang kita pelajari dalam dunia sekuler, dunia pendidikan itu berarti bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Kalau berdasarkan kajian analisa saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ibadah doa pagi ini, satu, ada pendekatan secara kedekatan konkret. Artinya kita dapat memahami kondisi jemaat ini dengan baik. Mau diapakan ini seseorang ini.
Sehingga kita punya langkah-langkah ke depannya untuk memenangkan dia menjadi murid Kristus. Tujuannya melayani dia dengan baik. Yang kedua, ada pendekatan secara komunikasi. Pendekatan secara komunikasi dan kasih sayang adalah merupakan sarana yang baik yang dapat dirasakan seseorang itu ketika kita ingin menggembalakannya. Ketika kita ingin melakukan kehendak Allah, maka kita memiliki komunikasi yang baik dengan mereka. Halo, shalom, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana sambutan saya? Apakah saya dapat berkenan bagi saudaraku? Nah, itu salah satu kita melakukan pendekatan dengan seseorang untuk menyelamatkan jiwa. Ada dengan metode membangun komunikasi yang baik, sehingga kita bahasa-bahasa yang cinta, penuh kasih, penuh kepercayaan, kejujuran, maka pesan daripada kita sebagai utusan Tuhan itu bisa tersampaikan dengan baik. Pesan kita menjadi seorang hamba Tuhan kepada domba-domba, jiwa-jiwa yang kita layani bisa tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, ada pendekatan. Ketika kita mau mendekati mereka untuk kita selamatkan di dalam Tuhan, maka kita harus menempatkan sebagai diri kita, penempatan diri dia bahwa dia memiliki kelemahan, bahwa dia memiliki kekurangan, bahwa dia memiliki banyak hal persoalan. Tetapi standar kita adalah sebagai orang-orang rohani yang dipakai Tuhan menjadi menggembalakan mereka. Artinya ketika kita mau konseling dengan orang lain, maka kita harus menempatkan diri kita bagaimana persoalan dia, mengalami persoalan itu supaya dia lepas dari persoalan itu. Contoh, saya mengkonseling satu orang yang dalam gangguan mungkin kesehatan atau pertumbuhan rohaninya bermasalah, kestabilan kerohaniannya bermasalah. Sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pengkonseling, kita harus berusaha menempatkan diri kita supaya kita bisa dapat komunikasi dengan baik. Supaya kita mampu menyelesaikan masalah dia dengan baik, dengan bimbingan, tuntunan yang kita dapatkan dalam ilmu, pengetahuan, atau di dalam gereja, atau pengalaman pelayanan itu, kita terapkan kepada dia. Supaya penempatan diri kita sebagai hamba Tuhan benar-benar terselesaikan kepada seseorang itu. Intinya apa? Supaya dia terselamatkan. Banyak orang mau berdebat tapi tidak terselamatkan jiwa-jiwa. Ini kurang setuju saya Bapak Ibu kasih Tuhan. Belakangan ini saya sebagai hamba Tuhan berusaha saya selalu menghindari perdebatan. Kristen, orang yang pintar, cerdas selalu menghindari perdebatan. Karena tidak membawa keuntungan yang besar, tetapi membawa kerugian yang banyak. Mungkin dia tersakiti hatinya, mungkin dia tersinggung dengan perdebatan-perdebatan kita bawa. Padahal hamba Tuhan, seorang gembala itu adalah pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera, pembawa harapan-harapan yang lebih besar lagi di tengah-tengah dunia. Seperti Yesus, dia tempatkan dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus itulah teladan kita sebagai gembala yang baik. Yesus tidak memiliki cacat, tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan di dalam hidupnya, sehingga ikon teladan hidup sebagai manusia ada di dalam diri Yesus. Dan Petrus ini berkata, supaya kita bisa melayani itu harus menjadi teladan. Kalau belum menjadi teladan Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun yang kita perkatakan itu nanti akan menjadi apa? Hambar. Bisa dikatakan, sia-sia. Bagaimana kamu menasihati saya? Kamu aja bisa bertobat. Kamu aja bisa menerima apapun yang bisa kamu katakan. Nah, ini persoalan. Banyak di tengah-tengah masyarakat saya ketemukan seperti ini. Ketika kita ingin menasihati orang, sementara kita masih perlu dinasihati. Kita perlu dikoreksi. Tetapi yang mau saya bawa di sini adalah Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita menempatkan diri kita untuk keselamatan mereka. Yang setuju katakan amin. Halo? Amin. Amin, amin. Ya. Nah, mari kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi semua orang persoalan, tempatkanlah diri kita seolah-olah kita menghadapi persoalan dengan mereka. Supaya hubungan komunikasi kita nyambung, terkoneksi dengan baik.
analisa pemikiran kita tentang dia tersampaikan dengan baik. Ketika kita mengadakan sebuah metode firman Tuhan, mengajak membaca firman, mengajak berdoa, mengajak melayani, mengajak menjadi utusan-utusan Tuhan, delegasi-delegasi Tuhan, mudah tersampaikan dengan baik. Ketika kita ada hubungan baik antara seseorang itu, maka kita pun dapat membangun kepercayaan yang luar biasa. Seperti Yesus, dia melayani 3,5 tahun. Dia menempatkan dirinya sebagai manusia yang inkarnasi dari Allah itu sendiri. Anak daripada Allah Bapa, bagian daripada dirinya diberikan kepada manusia supaya manusia itu selamat. Supaya manusia itu percaya kepada Kristus, bahwa dia adalah bagian daripada Allah itu. Dia melihat, ini loh Tuhan saya. Dia betul-betul dahsyat. Dia sudah datang ke dunia ini menyelamatkan manusia, Bapak Ibu Tuhan. Padahal dia memiliki kerajaan yang luar biasa ditata di kerajaan surga. Dia memiliki segala-galanya. Tetapi demi saya, saudara Bapak Ibu Tuhan, demi manusia di dunia ini, dia rela turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Supaya apa? Supaya mengenal Tuhan siapa. Supaya mengenal Tuhan itu bagaimana bentuknya sebenarnya. Kejadian 1:27 berkatakan, serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini serupa dengan Tuhan. Ada sebuah gambaran yang sama dengan dia. Sehingga kita adalah manusia, makhluk yang paling mulia. Kita manusia yang terhormat dibandingkan semua ciptaan-ciptaannya. Maka Tuhan rela memberikan dirinya supaya kita diselamatkan. Jikalau kita sebagai utusan Tuhan tidak memiliki visi untuk menyelamatkan orang lain, maka kesempurnaan kita tidak lengkap. Alkitab mencatat supaya semua sempurna pelayanan kita, semua sempurna kehidupan kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Harus menggembalakan domba-domba di pedesaan, di kota-kota, membantu pelayanan di desa, di daerah terpencil, melayani mereka dengan kasih sayang, membantu secara dana, waktu, finansial, dan segalanya. Apapun yang bisa kita korbankan, kita berkorban buat mereka demi keselamatan mereka, demi kesempurnaan Injilnya Kristus. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi penggembalaan ini, ada masalah. Ada persoalan. Tapi saya berkata, setiap masalah harus mampu kita mengendalikannya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa. Jangan sampai masalah itu mengendalikan kita. Jangan sampai masalah itu menentukan kita menjadi kita mudah jatuh dalam dosa. Jangan sampai pengaruh masalah kita kehilangan fokus berdoa di hadapan Tuhan. Kita kehilangan hubungan relasi dengan Allah Bapa. Kita kehilangan kemesraan membangun pelayanan bersama suami istri. Kita kehilangan motivasi, kehilangan gairah kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh masalah-masalah dalam diri kita. Setiap orang dewasa memiliki masalah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi firman berkata dalam 1 Petrus 5:10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. Ada kekuatan daripada Tuhan ketika kita lemah. Di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan nyata. Ketika kita mampu mengendalikan masalah ini, sebenarnya nama Tuhan lah yang kita agungkan, kita permuliakan. Karena kita kuat karena Tuhan. Karena kita mampu melewati masalah ini karena Tuhan. Tapi jangan sampai masalah ini melampaui, mengendalikan diri dan pikiran dan hati kita, sehingga kita menjauh dari Tuhan. Dan ini sering Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dialami oleh hamba Tuhan. Memang mohon maaf, saya orang hamba Tuhan masih junior, saya masih muda dibandingkan rektor. Dengan dosen-dosen yang lainnya sudah banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuan, tapi kita berkata, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Di dalam kesempurnaan ini,
kita harus saling melengkapi. Di dalam semua pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan satu orang, dua orang saja. Tetapi Tuhan mau kita terlibat satu sama lain. Demikian juga kampus Singkataro, saya baru bergabung. Saya memiliki visi yang besar. Saya berbicara kepada rektor, saya berkata, saya hanya mengabdi. Saya hanya melayani Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Hidup saya untuk Kristus. Gitu. Jadi, kita semua sepakat bahwa melayani di Singkataro adalah hidup untuk Kristus. Nah, kalau kita sudah memiliki hati seperti itu, maka siap kita dipakai Tuhan menjadi utusan-utusan Tuhan. Siap kita dipakai menjadi delegasi-delegasinya Tuhan. Siap kita dipakai dimanapun kita nanti ditempatkan pelayanan. Bagi mahasiswa-mahasiswa nantinya, engkau percaya Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga kita semakin hari dipakai Tuhan menjadi orang-orang dahsyat, orang-orang luar biasa, orang-orang yang dipakai anak-anak Tuhan yang punya visi yang luar biasa. Terima kasih kesempatan bahwa firman dikasih kepada saya. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan bagi kita di 2 pagi ini. Kita semuanya bisa diberkati. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih hambanya Pak Gilbert Berputar, memberkati. Bentar Pak ya. Oke. Ya. Silakan Pak.